mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Iya, halo kawan-kawan sekalian. Welcome back to my channel. Hari ini tanggal 18 September 2020. Hari ini saya kembali berada di lahan tanaman cabai rawit saya, kawan-kawan. Dan ini kondisinya saat ini seperti yang kawan-kawan saksikan tadi di video openingnya. Kondisinya saat ini seperti ini. Ini tanaman cabai saya umurnya sekitar 4 bulan. Dan tidak terasa ini tanaman cabai saya sudah sedikit banyaknya sudah berbuah, kawan-kawan. Seperti ini bisa kita saksikan. Dan di sini juga terdapat banyak bunganya. Untuk perawatan sebelumnya, kawan-kawan, ini sudah saya kocorkan menggunakan dua jenis pupuk saja, yaitu NPK Mutiara Triple 16 ditambah dengan KNO 3 putih. Pada saat pengocorannya ini saya gunakan dosis yang tidak terlalu banyak tapi lumayan, kawan-kawan. Untuk NPK Mutiaranya sendiri saya gunakan 8 gram per batangnya, dan KNO 3 putihnya saya gunakan 10 gram, kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah masuk pada fase vegetatif, sehingga untuk pertumbuhannya tidak perlu kita tingkatkan lagi. Kita hanya perlu mengoptimalkan pupuk untuk pembungaan dan pembuahan, kawan-kawan. Oke, nah selanjutnya hari ini saya akan melakukan perawatan kembali kepada tanaman cabai rawit saya ini, di mana pada hari ini saya akan melakukan yang pertama yaitu pengocoran dengan pupuk yang sama seperti yang saya ucapkan tadi, kawan-kawan ya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemasangan bambu ajir, kawan-kawan. Pemasangan bambu ajir karena ini pohon cabai saya ini, tanaman cabai ini tumbuhnya sudah mulai tinggi. Jadi supaya dia tumbuhnya tegak, saya harus melakukan atau harus memasang bambu ajir disertai dengan mengikat nanti, kawan-kawan ya, supaya jika terkena angin ini tanaman cabai saya tidak rebah, tidak roboh, kawan-kawan. Oke, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan penyemprotan untuk perawatan agar cabai-cabai saya ini tidak terserang hama, kawan-kawan. Oke, karena hari ini banyak yang akan saya kerjakan, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kawan-kawan ikuti cara-cara saya bertanam, kawan-kawan ya. Oke, sebelum saya mengerjakan hal-hal tersebut yang saya ucapkan tadi, silahkan klik like dan share ke kawan-kawan kita yang lain. Siapa tahu ada yang berminat untuk bercocok tanam seperti yang saya lakukan. Dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar kawan-kawan sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja, yuk. Oke, kawan-kawan.
Ini adalah pupuk yang akan saya kocorkan hari ini. Ini sudah saya rendam, namun belum semua lumat kawan-kawannya. Selain pupuk tadi, yaitu NPK triple 16 dan KNO3 putih, saya juga menambahkan satu jenis pupuk organik kawan-kawan. Ini dia pupuk organiknya. Ini pupuk organik saya gunakan karena kebetulan tanaman cabai saya ini dulunya menggunakan kompos tidak terlalu banyak kawan-kawan ya. Kompos atau kotoran hewannya dulu tidak terlalu banyak, sehingga saat ini saya tambahkan pupuk organik untuk penambah komposnya. Ini mereknya Api-Api kawan-kawan. Ini pupuk organiknya produksi dari negara tetangga Malaysia. Untuk tambahan informasi, karena saya meningkatkan dosis untuk pengocoran tanaman saya, jadi ini untuk pupuk NPK mutiaranya sendiri saya kasih 2,5 kilo kawan-kawan, dan pupuk KNO3 putihnya saya kasih 3 kilo. Itu saya gunakan untuk 300 tanaman kawan-kawan ya. Dan untuk organiknya sendiri saya kasih sebanyak 2 kilo kawan-kawan. Oke, semua bahannya sudah lumat, masing-masing sudah lumat kawan-kawan. Ini saya tadi bahannya saya campur dengan 5 liter air kawan-kawan ya. Dan ini alat saya. Dan untuk air sebanyak 15 liter saya akan gunakan sebanyak 6 tutup ini kawan-kawan per 15 liter air. Oke, selanjutnya akan saya kocorkan. Oke kawan-kawan, akan saya lanjutkan dulu sampai selesai kawan-kawan ya. Nanti akan saya lanjutkan kembali ketika saat pemasangan bambu ajir. Oke kawan-kawan, di sini sedang turun hujan, namun saya akan lanjutkan untuk melakukan pemasangan tali. Ini tali yang saya gunakan kawan-kawan. Dan untuk saran, sebaiknya untuk penggunaan tali, sebaiknya hindari penggunaan tali yang warna kuning atau orange kawan-kawan ya, karena warna itu bisa mengundang lalat buah. Oke kawan-kawan, saya lanjutkan dulu. Oke kawan-kawan, sepertinya cuacanya kurang bersahabat. Mungkin saya akan lanjutkan nanti atau besok kawan-kawan ya.
Ya, itu pekerjaan saya yang belum selesai, dan pemasangan bambu ajirnya sendiri masih selesai satu baris saya lakukan, kawan-kawan. Namun karena cuacanya tidak bersahabat, ini sedang turun hujan, nanti akan saya lanjutkan pemasangannya sekaligus penyemprotan, kawan-kawan. Namun mungkin tidak akan saya dokumentasikan, kawan-kawan ya, karena cuaca seperti ini. Saya takut nanti handphone saya jadi rusak. Oke, untuk penyemprotan nanti saya sebutkan saja bahan-bahan yang saya gunakan, kawan-kawan. Nanti akan saya gunakan Abamectin untuk pencegah hamanya, kemudian saya tambahkan lagi Gandasil B karena tanaman saya sudah masa pembuahan atau masa vegetatif. Kemudian nanti juga saya akan campurkan dengan antrakol, kawan-kawan, sebagai fungisida karena saat ini sedang musim hujan, jadi jamur cepat berkembang, kawan-kawan, jika musim hujan seperti ini. Kemudian dengan kondisi musim hujan ini nanti saya juga akan menyemprotkan dengan sistem dicampur. Ketiga bahan tadi akan saya gabung dengan teror, kawan-kawan. Teror itu adalah bahan perekat atau penembus supaya nanti pestisida yang saya semprotkan tidak gampang tercuci oleh air hujan, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan sekalian, ini kegiatan saya untuk perawatan cabai saya yang tidak saya dokumentasikan, kawan-kawan, namun di sini saya catatkan pada minggu ke-8, kemudian minggu ke-20, minggu ke-9, ke-10, ke-11. Ini awal mula saya menggunakan KNO3 putih, kawan-kawan ya, karena sudah mulai berbunga pada saat itu. Dan dari minggu 11 langsung ke minggu 13 karena kebetulan pada saat itu saya sibuk mengurusi tanaman kubis, kawan-kawan. Oke, sampai di sini video saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.